Bagaimana kabarnya teman-teman pejuang P3K 2021? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang tes kompetensi teknis atau kita sebut juga sebagai kemampuan bidang. Apa sih tes kompetensi teknis ini? Tes kompetensi teknis ini ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini terdapat pada PP nomor 49 tahun 2018. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwasanya kompetensi bidang ini sangat terkait dengan formasi P3K yang teman-teman pilih. Misalkan untuk guru matematika, maka nantinya materi-materinya tentang pengetahuan, keterampilan, dan perilaku itu juga berkaitan dengan bidang matematika. Misalkan nanti berkaitan dengan guru mapel bahasa Indonesia, maka pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya juga berkaitan dengan bidangnya, yaitu bidang bahasa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya ini adalah materi kaitannya berkaitan dengan pengetahuan. Ini ditinjau dari segi pedagogiknya ya teman-teman. Jadi nanti dalam sesi pengetahuan sendiri itu ada kriteria untuk mapelnya. Misalkan pengetahuan dalam bidang mapelnya tadi yang saya sebutkan, misalkan bahasa Indonesia, matematika, atau PJOK dan mapel yang lain. Sementara nanti juga akan disisipkan bidang pedagogik, profesional, dan sosial. Itu juga nanti akan dimasukkan di dalam kompetensi ataupun seleksi dalam bidang kompetensi teknis atau kemampuan bidang. Soal ini ialah pengetahuan dalam bidang pedagogik. Soalnya ialah kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan. Kalau melihat soal yang demikian, maka lihat kata-kata kunci yang ada di dalam soal. Yang pertama ialah kriteria, yang kedua ialah acuan atau pedoman, kemudian yang terakhir adalah pencapaian minimal. Dengan demikian ini sudah bisa menunjukkan jawabannya. Misalkan apa standar kompetensi lulusan? Tentu bukan, tidak ada istilah lulusan di sini. Kemudian standar batasan minimal kelulusan. Lagi-lagi tidak ada kata lulusan di sini. Kemudian yang C, ambang batas minimal lulusan. Tidak ada istilah lulusan di sini. Kemudian nilai ketuntasan minimal di sini, atau yang E ini kriteria ketuntasan minimal. Jelas kalimat yang ada di sini ialah kriteria ketuntasan minimal, karena di sini ada istilah kriteria atau acuan atau pedoman. Sementara nilai ketuntasan minimal ini tidak ada di sini. Ini untuk pengetahuan ya, berkaitan dengan pedagogik. Kemudian yang berkaitan dengan pengetahuan, ini yang selanjutnya adalah soal yang berkaitan dengan keterampilan. Ini juga masih sama, yaitu keterampilan dalam bidang pedagogik. Jika dalam proses pembelajaran siswa terlihat bosan dan tidak antusias dalam proses pembelajaran, maka sebaiknya lihat lagi kata kunci di sini adalah proses pembelajaran, kemudian siswa bosan dan tidak antusias. Maka apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Dalam proses pembelajaran siswa terlihat bosan dan tidak antusias. Kita lihat pilihannya. Yang pertama, A, merubah model pembelajaran dengan yang lebih menyenangkan. B, menawarkan kepada siswa ingin belajar apa. C, mengabaikan siswa dan terus mengajar.
D. Meminta siswa untuk serius dan memperhatikan. Kemudian E. Menghukum siswa yang tidak memperhatikan. Kita lihat mulai dari E misalkan. Yang pertama, yang di sini ialah yang diminta adalah solusi ya. Jadi menghukum tidak mungkin menyelesaikan solusi. Kemudian meminta siswa untuk serius juga memperhatikan, ini tidak akan berdampak kepada siswa. Mengabaikan siswa apalagi. Kemudian ada dua kemungkinan. Yang pertama ialah menawarkan kepada siswa ingin belajar apa. Yang terakhir merubah model pembelajaran dengan yang lebih menyenangkan. Dalam pilihan ini menawarkan kepada siswa ingin belajar apa, ini sangat ya menurut saya tidak relevan juga, karena ingin belajar apa bagaimana ketika siswa itu ingin belajar di luar materi itu, ya kan? Itu akan sulit bagi guru ataupun siswa nantinya untuk diukur kemampuan siswa terhadap mata pelajaran yang sedang berlangsung. Maka yang memungkinkan ialah merubah pembelajaran dengan yang lebih menyenangkan. Ketika siswa tidak antusias ketika Anda menjelaskan, tidak antusias siswa dan bosan, maka Anda bisa mulai dengan merubah modelnya. Tadi yang ceramah kita rubah menjadi model pembelajaran active learning, misalkan dengan siswa berdiskusi dan sebagainya. Itu adalah solusi yang memungkinkan. Ini untuk ranah keterampilan, ini nanti akan bentuknya seperti ini. Kemudian untuk ranah sikap, kita akan baca terlebih dahulu. Ketika kita peserta didik, ketika peserta didik kita selalu datang terlambat dan lupa membawa buku pelajaran, apa yang Anda lakukan? Nah, ini juga ranah sikap. A. Menghukum siswa. B. Bertanya kenapa selalu terlambat dan tidak membawa buku. C. Mengabaikan siswa. D. Datang ke rumah siswa dan menanyakan perihal kenapa selalu terlambat dan lupa membawa buku. E. Meminta siswa untuk bertemu dengan guru BK. Oke. Kata kuncinya ketika mengerjakan soal sikap ialah nilai terbaik ialah ketika seseorang guru itu langsung melakukan perubahan. Misalkan siswa di sini selalu datang terlambat dan lupa membawa buku. Maka yang harus dilakukan ataupun jawaban yang paling tepat adalah ketika guru langsung melakukan tindakan. Pertama, menghukum siswa. Ini jelas tindakan secara langsung. Kemudian bertanya kenapa selalu terlambat dan tidak membawa buku. Ini juga tindakan langsung. Mengabaikan siswa, ini jelas bukan jawabannya. Datang ke rumah siswa dan menanyakan perihalnya, ini juga tindakan langsung. Kemudian yang terakhir adalah meminta siswa untuk bertemu dengan guru. Ini bukan tindakan langsung ya. Jadi ada dua yang bukan tindakan langsung, yaitu C dan E. Ini bukan tindakan langsung. Menghukum siswa, sekarang ini menghukum siswa itu bukan lagi solusi untuk agar siswa datang tepat waktu dan tidak lupa membawa buku ataupun terkait masalah-masalah siswa yang lainnya. Itu tingkatannya itu sangat rendah sekali. Kemudian bertanya kepada siswa kenapa selalu terlambat, ini tingkatannya lebih tinggi daripada menghukum siswa, karena kepedulian terhadap siswa ini nantinya yang akan diperhatikan siswa. Menghukum kadang tidak membuat siswa berubah, tapi perhatian terhadap siswa itu akan memberikan dampak yang lebih. Kemudian yang D, datang ke rumah siswa untuk menanyakan perihal kenapa selalu terlambat dan lupa membawa buku. Nah, menurut saya ini jawaban D ini adalah jawaban yang tepat, karena ketika
siswa itu merasa didatangi, datang ke rumahnya, kemudian menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada, maka siswa itu akan lebih merasa dihargai ataupun lebih diperhatikan oleh gurunya, ketimbang hanya bertanya saja kenapa kamu selalu terlambat, apalagi hanya bertanya saja dan tidak memberikan solusi kepada siswa. Oke, bagaimana cara membedakan soal? Sebenarnya soal itu mau mengukur pengetahuan, ataukah mengukur keterampilan, atau mengukur sikap. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalau dalam kompetensi teknik ini sangat jelas. Nanti di pengetahuan, kalau misalkan bahasa Indonesia itu sangat jelas sekali. Misalkan materi-materi berkaitan dengan bahasa Indonesia. Kalau matematika, materi terkait dengan matematika. Jelas itu kemampuan teknik dalam bidang pengetahuan. Kalau bidang keterampilan, apabila dia seorang guru, maka akan lebih menekankan pada kemampuan dia mengelola ataupun mengajar, atau kalau dalam guru itu ada istilah pedagogik dan profesional. Nah, di situ keterampilan itu nanti akan diukur dan bentuk-bentuk soalnya nanti akan terukur di situ. Nanti akan lebih lanjut akan saya bahas soal-soalnya itu, nanti akan saya bahas lebih lanjut di video yang akan datang. Ini saya akan hanya membedakan saja. Kemudian yang selanjutnya sikap. Sikap ini adalah perilaku kita terhadap keadaan siswa, keadaan teman, keadaan sosial yang ada di sekitar kita. Jadi nanti akan berbeda. Kalau keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan kita ataupun keahlian kita dalam bekerja, sementara kalau guru pasti adalah mengajar, kemudian mendidik, kemudian memberi pengetahuan, gitu kan. Keterampilannya begitu. Kalau sikap adalah sosial, kepedulian seorang guru terhadap siswa, kepada temannya, kepada atasannya, lingkungan sekolahnya, lingkungan tetangga sekolahnya. Nah, itu perbedaannya ada di situ. Nanti secara spesifik nanti akan saya jelaskan dengan video-video yang akan datang. Oke, bagi kalian yang mengajar di di Kemendikbud, kalian bisa mencoba aplikasi ini, aplikasi serial Ayo Guru Belajar Kemendikbud.go.id. Di sini ada aplikasinya, kalian tinggal pilih saja di sini belajar mandiri calon guru ASN P3K. Klik di sini. Nah, kemudian lihat selengkapnya di sini. Setelah itu nanti di sini ada pilihannya. Kalian guru apa di sini? Nanti kalian tinggal memilih di sini. Ya. Oke, saya kira itu. Jangan lupa subscribe channel saya, kemudian ikuti terus video-video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian calon P3K. Tetap semangat dan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi kalian.